Di antara cita-cita terbesar yang sangat kita harapkan untuk dapat kita gapai di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah berhimpunnya kita kembali bersama keluarga kita, bersama anak keturunan kita, bersama pasangan kita, bersama suami kita, istri kita, anak-anak kita, tidak hanya di dunia tapi juga berhimpunnya kembali nanti kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya, di dalam surah At-Tur ayat ke-21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman, yang mana mereka diikuti anak keturunannya di dalam keimanan, alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka kami akan kumpulkan kembali bersama anak keturunannya nanti di surga, kata Allah. Maka inilah cita-cita yang hendak dan ingin sekali kita gapai. Ketika kita bisa berkumpul di dunia, tertawa di dunia, bercengkrama dengan keluarga kita di dunia, dengan pasangan kita, dengan anak keturunan kita, dan dilanjutkan kembali nanti kita berkumpul dan berhimpun di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika beliau radhiyallahu anhuma melihat ayat ini, dan beliau adalah seorang sahabat yang paling tahu tentang isi Al-Quran. Nah, sejak kecilnya sahabat Abdullah ibnu Abbas ini sudah didoakan Rasulullah SAW menjadi anak yang alim kelak ketika dia besar, dan terkabul doanya Rasulullah. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjadi ulamanya para sahabat. Apa doa Rasulullah yang terkenal itu? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ini pantas bagi orang tua untuk senantiasa memegang kepala anaknya lalu mendoakan Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia dalam perkara agama, alimkan dia, jadikan dia seorang ulama dalam masalah Al-Quran, dalam perkara bidang Al-Quran. Maka Abdullah ibnu Abbas menjadi ulama di bidang ta'wil dan tafsir. Bahkan Abdullah ibnu Abbas pernah mengatakan radhiyallahu anhuma, tidak ada satupun ayat yang turun kepada Rasulullah kecuali aku tahu apa sebab turunnya ayat tersebut. Maka ketika Abdullah ibnu Abbas berbicara tentang ayat ini, maka harus kita perhatikan, karena ini perkataan seorang sahabat yang sangat faham tentang ayat-ayat di dalam Al-Quran. Apa kata beliau radhiyallahu anhuma? Kata Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika melihat At-Tur ayat 21 ini, beliau mengatakan, kalau ada seorang bapak atau seorang ibu beriman kepada Allah dan Rasulnya, lalu diikuti anak keturunannya di dalam iman, atau anak keturunannya mengikuti keimanan ayah dan ibundanya, maka Allah akan menghimpun mereka di dalam surga. Lalu beliau melanjutkan, di tingkat surga keberapa mereka akan dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala? Di tingkat surga keberapa mereka Allah kumpulkan lagi di surganya? Kita tahu dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Inna fil jannati mi'atu darajah. Sesungguhnya di dalam surga itu ada 100 tingkatan. Semakin tinggi surganya, semakin indah surga tersebut. Paling tinggi namanya Firdaus, Arahu fauqahu arsyar rahman, kata Rasulullah SAW. Ketika aku diajak Allah Subhanahu wa taala berkeliling ke surga-surga ini, ketika aku sampai di Firdaus, arahu fauqahu arsyar rahman, aku melihat paling di surga itu, ketika aku mendongakkan kepalaku ke atas Firdaus itu adalah arsy-Nya Allah. Coba Anda bayangkan ketika Allah memberikan rizki kepada hambanya di antara hamba-hamba yang salih, diletakkan dia, diizinkan Allah masuk ke surga Firdaus. Siapa yang tidak menginginkan masuk ke surga Firdausnya Allah Ta'ala? Bertetangga dengan para rasul, tetangga kirinya Nabi Sulaiman,
tetangga kanannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, depannya sahabat Abu Bakar. Kan dikumpulkan itu nabiyin, siddiqin, solihin, syuhada. Satu RT-nya sama orang-orang yang syahid berjihad di jalan Allah. Ketemu sama orang-orang solih, tinggal di situ. Itu tingkat surga paling pertama. Nah, para ulama itu sering mengatakan semakin tinggi tingkat surganya, maka semakin indah semakin indah surga itu dilihat. Maka itulah kata para ulama, memang surga itu sama, semakin tinggi dia semakin indah. Semakin tinggi semakin indah. Makanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Firdaus itu berada di tingkatan paling tinggi, ya itu masuk akal. Ya. Coba daripada Anda dikasih kesempatan tidur di Paragon 1 sampai 25 suruh milih, kalau saya milih 25 daripada lantai 1. Karena lantai 1 itu ketika buka ya adanya Pak security sama parkir mobil motor gitu loh. Ya kan? Daripada sama-sama buka jendela pemandangannya beda, mending tingkatan yang lebih tinggi. Lah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma itu menjelaskan di tingkatan surga yang mana anak keturunan kita dengan kita, ayah dan ibunda akan dikumpulkan. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, di tingkatan surga yang paling tinggi digapai oleh anak keturunannya. Jadi ketika anak keturunan kita ini lebih solih daripada kita, terus Allah takdirkan anak keturunan kita ini menggapai tingkatan surga yang lebih tinggi daripada kita, maka anak keturunan kita akan memberi syafaat bahkan di dalam surga. Ketika orang tuanya kesulitan di hari hisab, anak-anaknya akan memberi syafaat. Apalagi ketika orang tuanya pun sudah masuk di surga, ternyata syafaat itu masih berfungsi. Ketika anak-anaknya meraih derajat jannah yang lebih tinggi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan orang tuanya di tingkatan paling tinggi yang digapai oleh garis keturunannya.